There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku seperti biasa ya teman-teman, kegiatan di dapur hijau lagi. Jangan bosan-bosan ya teman-teman nontonin video aku yang isinya tuh itu-itu aja. Nah, kali ini tuh aku mau masak daging kurban aku yang kemarin. Nah, mungkin kalian semua udah pada masak ya teman-teman, tapi aku baru sempet ini masak. Jadi kemarin itu alhamdulillah dapat jatah daging kurban dari tempat kerjanya suami, dan juga dapat jatah dari tetangga ya, ada tetangga yang kurban. Jadi aku tuh kebagian alhamdulillah. Lumayan banyak sih kalau untuk porsi makan aku, suami dan anak-anak ini tuh cukup banget ya teman-teman. Setidaknya di hari raya Idul Adha aku juga bisa ngerasain masak daging ya. Nah, di sini tuh requestan suami, aku tuh katanya disuruh masak daging rendang. Nah, jadi kali ini tuh aku mau share kegiatan aku masak daging rendang ya teman-teman. Serta aku mau bagi tips gimana sih caranya agar daging itu super lembut dan kita tuh makannya tuh nggak kayak karet gitu ya. Nah, jadi pertama-tama teman-teman, kalau kalian ingin masak daging rendang biar hasil dagingnya tuh lembut, kalian tuh harus rebus dulu. Nah, untuk tips cara rebusnya itu pakai metode 10-30-10-30. Kalian ngerti gak sih metode itu? Nah, jadi kalau kalian nggak punya presto, sama kayak aku juga nggak punya presto. Jadi kalian bisa manfaatkan panci kalian yang tertutup rapat ya. Aku saranin pakai panci yang betul-betul tertutup rapat atau panci yang pakai tutup kaca gitu ya teman-teman. Jadi tutupnya tuh rapat dan kalian harus tutupin lubangnya tuh pakai tisu atau apalah ya, yang penting lubang dari tutup kaca itu bisa tertutup rapat. Jadi kalian tuh harus rebus dulu air sampai air itu mendidih. Setelah air itu mendidih, kalian harus masukin daging yang udah dicuci. Terus habis itu kalian rebus selama 10 menit. Setelah 10 menit kalian matikan api dan diamkan selama 30 menit. Itu nggak boleh dibuka ya tutupnya teman-teman, sama sekali nggak boleh dibuka. Setelah 30 menit kalian masak lagi dengan durasi 10 menit lagi. Terus setelah 10 menit kalian matikan lagi dan diamkan selama 30 menit lagi. Pokoknya prosesnya lama tapi nggak makan gas ya teman-teman. Dulu tuh aku kalau bikin rendang tuh makan gas banget karena aku tuh selalu rebus sama bumbunya tuh sampai berjam-jam. Dan alhasil si daging juga masih tetap keras. Jadi aku sekarang tuh pakai metode 10-30-10-30 dan alhamdulillah hasilnya tuh memuaskan banget. Nah, setelah sudah selesai dari 10-30-10-30 tadi, kalian bisa tumis bumbu. Nah, ini aku pakai bumbu jadi aja soalnya aku tuh kurang mahir bikin bumbu rendang. Jadi aku tambahin lagi gitu ya, walaupun aku beli bumbu tapi aku tetap tambahin karena biar rasanya tuh makin mantul ya teman-teman. Nah, di sini tuh aku tumis dulu untuk bumbu yang aku beli jadi tadi. Dan aku cium aromanya tuh kurang wangi gitu loh teman-teman, karena mungkin bumbu jadi ya, jadi untuk aromanya tuh kurang wangi, makanya aku bikin bumbu tambahan lagi. Nah, bumbu tambahannya itu aku cuman tambahin cabai, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, kemiri, sama ketumbar. Pokoknya kayak bumbu rendang biasa, cuman aku nambahinnya tuh nggak terlalu banyak, nambahinnya tuh sedikit-sedikit aja biar bisa masuk ke bumbu jadi tadi dan jadi wangi gitu ya teman-teman. Nah, saran aku kalau kalian beli bumbu jadi itu jangan pakai bumbu jadi semua gitu ya, karena biasanya bumbu jadi itu tuh kayak
kelihatannya banyak gitu, tapi kadang-kadang kebanyakan bawang putih, kadang-kadang juga kebanyakan air gitu ya. Jadi kita tuh harus siasatin pakai bumbu tambahan. Nah, tadi aku udah gongseng itu bumbunya sampai airnya tuh menyusut dan kering. Setelah airnya kering itu aku perhatiin bumbu mana yang kurang, dan aku perhatiin cabenya tuh kurang gitu ya sama bawang merahnya. Makanya aku banyakin bawang merah sama cabenya biar dia tuh jadi nyatu dan rasanya tuh jadi enak gitu. Tapi kalau kalian rajin, kalian bisa bikin bumbu sendiri ya teman-teman. Kalau aku memang mager, jadi aku bikin bumbu jadi aja. Kalian untuk daging kurbannya kalian masak apa nih teman-teman? Kalau aku sih ini aku masak rendang, terus nanti untuk tulangnya aku pengen bikin sup aja ya. Aku dapat daging sama tulang gitu teman-teman. Jadi nanti mau aku masak sup untuk tulangnya. Cuman untuk tulangnya aku masaknya nanti beberapa hari kemudian ya. Takutnya kalau dimasak semua sekarang nanti bentrok dan kita tuh jadi darah tinggi gitu. Jujur semalam setelah makan daging satu harian itu kepala tuh pusing banget teman-teman. Terus kayak bingung gitu, oyong gitu ya, bawaannya tuh pening, terus semua tuh kayaknya serba salah gitu ya. Mungkin darah tinggi naik, jadi aku tuh nggak mau makan daging itu tuh kayak harus sampai habis gitu ya semua, enggak, aku jatahin aja ya udah 2 hari ke depannya nanti baru ngesup lagi gitu. Takutnya nanti kalau dimasak terus-terusan, makan daging terus-terusan, alhasil kita tuh nanti jadi temen gitu ya. Karena pelajaran dari dulu teman-teman, sebenarnya darah tinggi itu nggak selalu bawaannya marah gitu ya. Darah tinggi tuh bisa jadi kayak pening gitu ya, pusing gitu, kepalanya pusing. Mungkin karena kepala kita pusing itu yang membuat kita tuh kayak jadi marah-marah gitu ya. Karena aku sendiri kalau salah satu dari anggota tubuh aku tuh sakit, aku tuh memang emosinya kurang stabil gitu loh teman-teman. Jadi bawaannya tuh mau ngambek, marah aja gitu ya. Anak-anak sama suami tuh habis lah pokoknya ya teman-teman. Ya mungkin itu karena memang pelampiasan ya, kemana lagi mau dilampiasin gitu kalau nggak karena ada suami dan anak-anak gitu ya. Tapi ya untuk kalian jangan ditiru ya teman-teman, karena menurut aku kasihan juga gitu ya kalau harus suami dan anak-anak yang menanggungnya. Nah, ini kalian bisa lihat untuk hasil dari daging aku ini tuh pulen banget teman-teman. Ini daging aku tuh super empuk banget. Ini tuh bahkan urat-uratnya yang serat-seratnya itu empuk ya teman-teman. Pokoknya kalian harus cobain cara masak daging ini, karena ini tuh pasti bakalan bikin kalian itu lahap banget makan dagingnya. Kemarin waktu aku belum pernah tahu cara ini, itu makan daging tuh berasa makan karet gak sih teman-teman? Apalagi kita tuh dapat daging yang nomor 3-nya. Nah, aku tuh dulu sering sih dibilang sama orang itu daging nomor berapa gitu. Nah, kalau daging nomor 3 itu biasanya yang terlalu banyak serat dan lemaknya itu disebut daging nomor 3. Terus kalau daging nomor 2 tuh yang serat-seratnya dikit doang gitu. Kalau daging nomor 1 tuh yang gak ada seratnya sama sekali, pulen daging gitu ya. Cuman kalau kita dikasih gratisan kayak daging kurban nggak mungkin bisa milih ya teman-teman jadi apa yang dikasih. Makanya kemarin itu kayaknya aku dapat daging bagian nomor 3-nya, tapi itu bisa lembut banget aku buat karena aku pakai metode itu. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dengan cara itu mana tahu nih ada yang masih belum bisa masak daging yang pulen, karena jujur aku juga baru-baru sekarang ini semenjak diajarin gitu ya sama mama, makanya tuh bisa. Dulu-dulu juga nggak bisa teman-teman. Nah, di sini aku masak air panas, terus aku masukin ke kelapa. Kenapa pakai air panas meres santannya? Karena itu santan kelapanya tuh aku masukin ke kulkas gitu ya. Jadi untuk kelapanya tuh dingin banget, makanya aku pakai air panas. Nah, itu juga salah satu tips ya. Kalau kita ingin menyimpan kelapa biar awet, itu disimpannya tuh di dalam freezer. Terus kalau kalian mau pakai, itu kalian rendam dulu pakai air panas yang mendidih gitu ya. Jadi santannya tuh tetap keluar dan kentalnya tuh merata gitu. Kalau dulu tuh aku pernah langsung gitu ya teman-teman, alhasil untuk kekentalannya tuh kurang dan jadi nggak lemak gitu. Makanya aku belajar dan aku lihat tutorial di YouTube, ternyata itu tuh harus pakai air panas gitu. Jadi untuk dingin suhunya tuh jadi netral gitu lagi. Jadi santannya tuh keluar pas di blender. Dan kenapa aku lebih suka di blender teman-teman? Karena kalau di blender itu patihnya keluar aja gitu ya. Cukup sekali blender aja tuh santan udah kental banget gitu ya, nggak perlu berulang-ulang.
Nah di sini tuh aku peres santannya tuh cuman 2 kali aja teman-teman, karena aku nggak terlalu banyak masukin santan, soalnya ini cuman tinggal medokin bumbu aja gitu, karena dagingnya udah lembut dan udah mateng, jadi tinggal meresapkan aja gitu ya daging ke bumbu sama medokin kuahnya aja. Nah requestan pak suami tuh nggak mau yang kuah rendang kering, dia tuh mau kayak kalio gitu, kalau kami orang Padang bilangnya tuh kalio gitu teman-teman. Jadi dibuat kayak berkuah tapi kuahnya tuh kental banget. Nah di sini untuk masaknya tuh nggak lama ya, paling sekitar 30 menitan gitu, karena dagingnya tuh kan udah matang gitu, jadi nggak terlalu lama-lama gitu untuk masaknya. Untuk bumbu seasoningnya aku cuman pakai kaldu ayam, terus aku pakai roiko apa tuh namanya ya teman-teman, maaf aku pakai garam, terus aku pakai gula gitu ya. Tadi aku tambahin kayak kaldu sapi gitu, karena ini kan daging sapi gitu ya, cuman nggak aku videoin karena tadi aku pakainya yang sasetan gitu, mager banget mau videoin gitu ya. Nah di sini tuh untuk daging aku tuh udah mateng, tinggal nyusutin sedikit aja kuahnya, karena Pak Asu tuh minta yang versi pakai kuah gitu ya untuk rendangnya. Kalau rendang khas Padang itu sampai kering banget ya teman-teman, sampai bumbunya tuh menghitam gitu. Cuman pak suami aku tuh kurang suka teman-teman rendang Padang, dia tuh lebih suka rendang yang kayak gini, kayak kalio gitu ya. Nah sambil nunggu si bumbunya surut, di sini tuh aku mau kupas dulu untuk ketimun atau mentimun, karena kalau makan daging itu katanya harus pakai mentimun, karena mentimun ini kan untuk darah rendah gitu ya teman-teman, untuk nurunin tensi. Jadi biar makan daging terus pakainya timun, jadi darahnya tuh nggak naik-naik banget gitu ya. Nggak tahu sih ini mitos atau fakta, cuman banyak sih yang bilang kalau makan daging itu, apalagi daging kambing, harus pakai mentimun. Tadi tuh aku masak dagingnya itu dicampur gitu, ada daging kambing juga ya teman-teman, karena dari tetangga itu daging kambing dan dari bos itu daging lembu gitu ya, jadi aku campur aja gitu, jadi sampai bingung gitu bedain mana yang daging kambing mana yang daging lembunya. Nah di sini untuk timunnya tadi udah aku cuci dulu ya teman-teman, terus di sini aku potong-potong seperti ini biar nanti anak-anak dan suami enak gitu ya tinggal makan. Lalu di sini tuh setelah selesai potong-potong timun, aku lanjut aja lihatin masakan aku sambil bersih-bersih juga ini bagian meja ini. Terima kasih banyak ya teman-temanku semua yang udah selalu setia nontonin video aku dari awal sampai akhir. Maaf ya kalau video aku tuh isinya cuman ini aja, karena memang aku tuh belum punya referensi ide menu atau kegiatan yang enak itu ya teman-teman, yang aneh-aneh gitu belum ada, masih tetap di versi yang biasanya. Semoga kalian tetap terhibur dan semoga kalian tetap termotivasi dengan video sederhana aku, dan kalian gak bosan-bosan ya teman-teman nontonin video aku ini. Nah di sini tuh udah selesai aku masaknya, dan untuk rendang aku tuh udah mateng gitu ya. Jadi di sini aku mau cobain, karena dari masak tadi aku tuh udah nggak sabar banget. Sebenarnya aku tuh kurang suka sama bau lembu atau bau kambing ya. Cuman karena aku masaknya tuh pakai daun-daunan, jadi untuk baunya tuh sudah hilang. Dulu tuh kurang suka daging teman-teman, sekarang itu udah mau makan tapi nggak terlalu gitu ya. Ya mau dimakan tapi nggak banyak-banyak ya, sekedar aja gitu. Nah di sini aku makan dulu teman-teman. Sebelum makan aku doa dulu, dan di sini aku tuh lahap banget makannya. Setelah aku makan baru aku bangunin suami aku, karena suami aku tuh lagi tidur gitu karena kelamaan nunggu rendangnya jadi ketiduran ya. Nah di sini aku makan sendiri gitu ya teman-teman, nggak sama anak-anak, karena ini nanti bakalan trip pertama, jadi pas trip kedua tuh makannya nggak terlalu banyak gitu ya. Nah di sini kalian bisa lihat dagingnya tuh super empuk banget. Pokoknya kalian harus cobain metode 10 30 10 30 dari aku. Terima kasih banyak ya teman-teman udah nonton video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip. Semoga kalian terhibur ya dengan video-video aku yang selalu aku share. Dan untuk kalian yang udah selalu support aku, yang udah komen, aku ucapkan terima kasih banyak. Nanti aku luangin waktu untuk balesin semua komen-komenan kalian ya teman-teman. Dan untuk kalian yang udah subscribe, yang baru nemu channel aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian semua ya teman-teman. Mungkin sampai sini dulu video dari aku. Sampai jumpa lagi ya teman-teman di video-video aku berikutnya yang insya Allah akan tayang setiap harinya. Doain aku sehat-sehat selalu ya teman-teman.
Oke deh, sampai sini dulu video dari aku. Sampai jumpa lagi di next video aku berikutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.